butuh waktu yang lama, akhirnya kisah sempurna. Jadi perempuan itu gak harus selalu mandiri. Kadang juga ya udah kalau misalkan carilah suami yang ya udah yang kuat aja, kita nggak apa-apa gitu loh. Butuh laki-laki yang bisa independen. Iya. Apakah wanita harus selalu kemandiriannya di bawah laki-laki? Sebenarnya aku tuh nggak pernah yang ngelihat kayak harus di bawah atau di atas tuh nggak pernah masuk dalam pikiran aku, tapi lebih kayak equal aja gitu. Tapi bukan berarti terus harus lakuin apa yang laki-laki lakuin, nggak kayak gitu. Tapi saling mengisi aja gitu. Aku juga sih, aku setuju banget. Karena menurutku tuh kayak kita nggak pernah tahu worst case scenario, kita nggak pernah tahu umur seseorang, kapan kita ditinggalin. Kalau ceweknya sangat kebergantungan dengan lakinya atau dengan seseorang lah, kayak sebagai seorang individu nggak bisa berdiri sendiri, itu juga pasti mereka akan kesulitan gitu loh. Iya, karena banyak laki-laki juga yang sangat dependent on women juga Aku kan. salah satunya. Yap, jadi kita sekarang lagi ada di Bajawa Kemang. Yes. Kita mau ada acara lagu untuk Laura. Jadi ini adalah perilisan single perdana dan juga menampilkan live perdana. Singlenya siapa? Kasih tahu dong. Oh, iya. Ini ada single aku sekarang esok selamanya. Dan apa? Dan juga Lost Stars. Yeay. Kenapa ada saya dan Samuel? Karena kita mau support Nuka. Ya. Jadi untuk teman-teman yang mungkin hari ini ada di acaranya dan mungkin nanti nonton dari sosial media, kenapa kita nge-MC? Itu karena Nuka. Tapi hari ini spesial karena kita nggak akan bertiga tentunya seperti episode kita lain-lain. Kita akan tetap membahas perempuan sesuai topik kita ya teman-teman. Cuman karena kali ini spesial penayangan perdana trailer dan live performance dari Nuka dan nanti ada Raisa. Kita akan bahas perempuan dengan salah satu sosok yang menurut aku cukup berpengaruh terkhususnya di film ini adalah kakaknya almarhumah Laura. Yes. Siapa beliau dan menurut teman-teman apa yang akan kita bahas, kalian harus menunggu dan stay tune terus. Ikuti terus keseruan dari kami. Senandika Konten MC. Kita dari Senandika. Hari ini kami MC karena ada teman kami ya di sini. Jadi next kalau ada acara mengundang kami sebagai host nggak bisa. Ya. Acara ini dibentuk karena merayakan film Laura yang akan tayang pada 12 September 2024 di bioskop. Malam ini kita persembahkan lagu Laura untuk Laura. Tuhan aku percaya semua sudah jalannya, tenang jiwaku kini sampai jumpa kembali. Meski jauh di sana, semoga terkenang indah hingga di akhir kisah ku bahagia. Raisa Ramadhani. Halo Kak Mark, halo Cipu. Bohong kamu bilang deg-degan, kamu bagus tadi nyanyinya. Aku boleh di sebelah kiri, kamu di tengah. Tepuk tangan sekali lagi untuk Raisa teman-teman. Tepuk tangan semuanya teman-teman. Rai, menurut kamu sebagai salah dua, karena salah satunya Nuka, salah duanya kamu. Betul. Yang terpilih menjadi musisi muda untuk membawakan soundtrack dari film Laura ini. What goes into your mind saat NR kamu bilang, Rai kita dapat project, kamu nyanyi lagu ini, gitu? Pastinya senang banget dan bersyukur sekali, tapi selain ini karena memang project yang udah ditunggu sama banyak orang, tapi yang paling penting kayaknya semua orang kalau misalnya ngeliat atau tahu cerita Laura, semua orang akan amazed aja gitu. Gimana dia benar-benar fight sama ke situasi dia gitu. Jadi I'm more than happy to be part of this project. Alright, oke. Tapi kan di lagu ini kamu tidak bekerja sendiri. Jadi rasanya nggak afdol kalau kita nggak panggilin beberapa orang ini, Sam. Siapa Sam? Boleh. Tapi bergabung bersama kita ada Kak Tintin, Kak Clara Riva dan juga produser arranger lagu Laura, Kak Ari Renaldi. Boleh naik ke atas panggung? Teman-teman, boleh tepuk tangan dong semuanya. Lord Tintin. Jadi Kak Tintin ini pasti teman-teman yang dengerin lagunya mungkin lagu-lagu mahal ini. Yes. Ini beliau adalah salah satu songwriternya yang juga ikut menulis di lagu Laura ini. Yes. Dan Kak Ari sebagai produser dan arranger dari lagu Laura. Selamat malam Bapak-Bapak. Selamat malam para bapak-bapak. Untuk Kak Tintin, kira-kira apa sih yang dilakukan
sebelum dan saat menulis lagu Laura ini? Apakah ada special research karena lagu ini memang based on true story dibandingkan lagu-lagu sebelumnya? Kalau riset sih nggak ada, cuma saya dapat request itu malam-malam kalau nggak salah sekitar jam 2 pagi ya. Pak Iman tuh telepon saya, bilang, Tin, gue butuh satu lagu nih buat soundtrack. Terus ya udah dia bilang dia kasih referensinya, beberapa referensi. Terus gue kirimin sekitar 6 demo, 6 lagu baru. Terus 6? Gila. Tapi 6 itu nggak keterima pertama. Oke. Dia bilang, bikin lagi deh, bikin 2 lagi. Akhirnya bikin 2 lagi, ujung-ujungnya balik lagi ke lagu yang lama akhirnya. Oke, berarti akhirnya lagu inilah ya yang terpilih. Selanjutnya aku pengen nanya juga ke Kak Ari Renaldi, boleh ya? Lagu Laura ini kan proses aransemennya juga menggunakan orkestra ya, yang dibawakan oleh Budapest Symphony Orchestra. Itu boleh diceritain gak sih gimana prosesnya sampai akhirnya bisa bekerja sama-sama mereka gitu? Saya pengalamannya kurang lebih sama kayak Kak Tintin sini. Dikontak malam-malam sama Pak Iman. Yang jelas sih prosesnya ya mungkin memang sudah garisnya seperti itu ya. Jadi kayak dimudahkan segalanya untuk waktu yang bisa dibilang cukup singkat ya Pak ya. Kita hanya 2 minggu ya kita mengerjakan ini dari nol. Jadi ketika saya baru dapat lagunya tuh kita langsung tektokan terus, wah ini kurang ini. Akhirnya terus diputuskan kita kebetulan memang sekarang memang karena dunia sudah teknologi sudah maju kita bisa komunikasi kolaboratif dengan ini tepatnya Budapest Scoring ya. Budapest Scoring saya bukan Symphony Orchestra gitu. Jadi semuanya kita lakukan online bahkan sampai sama Raisa pun baru ketemu sekarang dan baru kenal. Oh iya, hari ini. Padahal kita udah bikin lagu bareng ya jadinya. Kenalan dulu. Oh wow, dan aku terakhir boleh nggak nanya ke Raisa, apa sih pesan-pesan kamu yang pengen kamu sampaikan untuk perempuan di luar sana dan pelajaran apa sih yang orang-orang bahkan Raisa sendiri ambil dari lagu Laura ini? Mungkin bukan perempuan doang tapi laki-laki juga, karena kadang kalau cowok tuh suka jarang ditanya, are you okay, lagi ada masalah apa, harus ngertiin. It's okay Kak, it's okay. Ya. Nah terus kalau misalnya buat semua orang pokoknya yang lagi ada di situasi yang gak enak, situasi yang berat, kalau misalnya kalian ngerasa gak punya solusi saat itu juga, sebenarnya it's okay untuk jalanin aja, tapi tetap tetap jangan lupa untuk push diri kalian untuk ngelakuin yang terbaik buat diri kalian gitu. Jadi gak harus tahu jawabannya sekarang, jalanin aja nanti juga lewat. Tepuk tangan dong semuanya. Halo semuanya, apa kabar? Sebelumnya perkenalkan, nama saya Nuka. Saya adalah penyanyi dan penulis lagu. Jika ini adalah kali pertama teman-teman melihat saya, salam kenal. Dan di sini pada malam hari ini saya mau membawakan original soundtrack dari film Laura yang berjudul Sekarang Esok Selamanya. Tak butuh waktu yang lama, akhirnya kisah sempurna. Hatimu hatiku menjadi saksinya. Hanya dirimu yang bisa membuatku bahagia. Sekarang, esok, dan selamanya. Terima kasih banyak semuanya. Wow, luar biasa. Semuanya tepuk tangan dong buat para cast dan pemeran di film Laura ini. Aku boleh nanya kali ya, perwakilan kali ya. Kenapa Kak Amanda bisa memilih untuk bermain di film Laura ini? Kenapa aku memilih untuk terlibat dalam film ini? Sebenarnya lumayan banyak pertimbangannya sih. Jadi awal ditawarin itu sebenarnya sempat ada penolakan dulu, nggak langsung aku terima. Soalnya
sempat deg-degan gitu loh Kak, karena aku ngerasa karakternya Laura itu kan sangat ikonik gitu, terus juga pengikutnya sangat banyak gitu. Dan apa ya, karakter Laura aslinya dan karakter aku aslinya tuh beda jauh banget gitu. Jadi aku ngerasa, wah ini kesulitan sih gitu. Kalaupun aku memerankan karakter Laura, aku butuh waktu yang sangat panjang gitu. Jadi setelah ngobrol-ngobrol bareng tim MD, akhirnya mereka setuju untuk benar-benar facilitate itu semua, untuk aku bisa ngobrol sama Iren juga gitu, untuk bantu ngeriset aku. Akhirnya baru aku terima gitu. Dan kenapa aku mau terlibat? Karena apa ya, kalau dari segi aktor gitu ya, kayak aku ngerasa ini kesempatan yang sangat baik untuk aku bisa nge-explore acting aku, karena pertama kali juga memerankan sebuah karakter yang nyata gitu. Jadi ini kesempatan yang bagus banget. Teman-teman, sesuai janji kita tadi, kita sudah mendatangkan 2 sosok perempuan yang terkhususnya di film Laura ini memiliki peran yang cukup penting. Yes. Bukan begitu Nuka? Benar sekali. Tadi sebenarnya kita di sini basicnya karena nyanyi bukan MC. Jadi kalau misalkan ada sesuatu hal yang kocak mohon dimaklumi saja. Aku gugup. Ya itu dengan kocak. 2 perempuan ini. Kita sambut ada Amanda Rose dan Kak Ira. Sebelumnya selamat datang dulu di Ruang Senandika, kakak-kakak. Thank you udah diundang. Senandika ini podcast yang kita mau fokus untuk menggrab suara-suara perempuan, cerita-cerita perempuan, karena kita laki-laki jadi kita pengen banyak belajar dari sisi perempuan. Oke, that's nice. Iya bagus. Sebelumnya kalau aku boleh mulai, kan tadi kita udah banyak ngobrol di atas stage tentang film Laura dan keterlibatan Kak Amanda dan Kak Iren. Tapi yang aku pengen tahu pertama untuk Kak Iren sebagai kakak dari Laura, what is the most memorable thing yang kamu dulu sempat lakukan untuk Laura yang sebagai kakak? Gak hanya sebagai kakak tapi sebagai fellow woman, sebagai perempuan juga untuk menguatkan dia di seiring berjalannya perjalanannya Laura. Kayaknya lebih ke ini aja sih, ngobrol sama dia lah ya. Kayak bener-bener ngobrol heart to heart sama cewek, terus kayak curhat-curhat tentang zaman-zaman dia pacaran, pengalaman dia dan pengalaman aku. Itu sih yang lumayan bikin kita belajar sama satu sama lainnya itu. Tapi apakah, maksud aku misalnya aku kan punya kakak juga, dan kebetulan karena kita laki-laki dan perempuan selalu ada sesuatu yang dari akunya misalnya kayaknya kakak gue gak akan relate deh gitu, karena dia perempuan. Tapi apakah menurut Kak Iren, the fact that kalian berdua adalah perempuan, jadi kalian bisa lebih connect dan kakak juga bisa lebih mengerti dia? Kayaknya iya sih, lebih gampang. kita relate banget dengan satu sama lain, apalagi kita umurnya juga gak jauh beda kan. Jadi kayak itu yang bikin kita tuh jadinya malah lebih gampang deketnya dan gampang bondingnya satu sama lain sih. Would you say ada beberapa momen yang kayak kalian nggak kayak kakak adik tapi lebih ke teman dan sahabat? Sering, aku nganggap dia juga sebagai sahabat aku sendiri sebenarnya. Lebih ke sahabat malah daripada dia sendiri jadinya. Karena kita memang apa-apa tuh bareng, curhat bareng, main bareng, jadi memang kayak sahabat aja, kayak kayak ada teman di rumah jadinya. Pengen punya kakak kayak Kak Iren? Lampu dan Perempuan? Enggak, Luka ini 6 bersaudara. Aku 6 bersaudara, yang paling tua itu memang perempuan. Oke. Jadi cowoknya ada 4, cowoknya 2. Nah, karena kita lebih banyak cowok dan yang paling tua perempuan, jadi kita suka ngegangguin, suka berantem. Itu adalah bentuk kasih sayang kita. Kalau berkelahi itu bentuk kasih sayang. Love language-nya itu ya. Physical attack. Ngomong-ngomong soal film Laura, salah satu leading woman di film ini adalah Amanda Rose. Ini film keberapa sih Amanda kalau boleh tahu? Apakah ingat? Ini tuh pertanyaan yang tricky. Mau bilang lupa tapi kayak sombong karena kayak berapa ya? Enggak, tapi beneran gak gitu. Gak apa-apa. Gak gitu, jadi gue gak tahu. Kayak misalnya kisaran 200 gitu. Iya, sekitar segitu lah. Enggak, ini kayaknya, tapi kayak 20 lah. Around ya, Around 20s ya, lah ya. ya. Nah, aku punya satu pertanyaan untuk Amanda. Memerankan seseorang yang bukan fiksi, in this case Laura, kan pasti kamu harus riset. Iya. Di awal kamu dapat tawaran, oke Amanda kamu, you got the role. Apa hal pertama yang terpintas di pikiran kamu? Hal pertama sebenarnya langsung bebannya sih. Kayak wah nggak gampang, dan bahkan sempat ada penolakan sebenarnya, kayak yakin gak yakin gitu, bisa nggak ya gue meranin karakter Laura karena sangat ikonik, terus juga penggemar dan pengikutnya banyak banget gitu. Jadi
bebannya banyak banget. Belum lagi aku sebelumnya belum pernah mainin karakter yang memang nyata, belum pernah. Jadi it's the first time. Terus juga pas aku ngeliat Laura di vlognya, itu karakternya beda banget sama karakter aku. Malah kita sempat ketemu waktu pas casting dan kita bilang kayaknya karakter gue lebih mirip sama dia, lebih introvert gitu, lebih santai. Jadi sempat malah mau nolak awalnya. Cuman on the other hand juga ngerasa ini sebenarnya challenge yang bagus karena kalau gue bisa ngelakuinnya dengan baik, ini bisa jadi batu loncatan juga buat karir gue gitu. Jadi dan kalau I have to say aku kan belum nonton filmnya tapi aku udah nonton trailernya. Tadi sampai tim kita juga ngomong sampai tarikan nafasnya sampai cara ngomongnya. Jadi you did a great job. Thank you so much. Thank you. Aku mau nanya dong. Jadi aku penasaran, maksudnya kami laki-laki dan aku punya adik juga beda setahun juga dan cowok juga gitu. Jadi mungkin aku ngerasa kayak mungkin banyak banget perbedaan gitu. Tapi aku pengen nanya deh, karena aku sering dengar beberapa orang ngomong bahwa jadi perempuan itu gak harus selalu mandiri. Kadang juga ya udah kalau misalkan carilah suami yang ya udah yang kuat aja, kita nggak apa-apa gitu loh. Sometimes butuh laki-laki yang untuk bisa dependent gitu. Iya. Tapi menurut kakak gimana, kayak apakah wanita harus selalu kemandiriannya di bawah laki-laki? Sebenarnya aku tuh nggak pernah ya ngelihat kayak harus di bawah atau di atas tuh nggak pernah masuk dalam pikiran aku. Tapi lebih kayak equal aja gitu. Tapi bukan berarti terus harus ngelakuin apa yang laki-laki lakuin, nggak kayak gitu. Tapi saling mengisi aja gitu. Dan maksudnya kebutuhannya untuk mandiri tuh bukan buat kita jadinya bukan untuk menjatuhkan laki-laki, tapi memang supaya kita kalau apapun yang terjadi dengan pasangan kita nggak akan ngerasa sehancur itu dan seterpuruk itu gitu loh. Nggak tahu sih, kamu gimana? Aku juga sih, aku setuju banget. Karena menurutku tuh kayak kita nggak pernah tahu worst case scenario, kita nggak pernah tahu umur seseorang, kapan kita ditinggalin. Kalau ceweknya sangat kebergantungan dengan lakinya atau dengan seseorang lah, kayak sebagai seorang individu nggak bisa berdiri sendiri, itu juga pasti mereka akan kesulitan gitu loh. Dan menurutku itu nggak berlaku hanya untuk perempuan aja sih, kayak untuk laki-laki yang misalkan bergantungan dengan orang tua atau gimana gitu, itu pasti kayak nanti kalau mereka udah nggak punya sandaran itu mereka mau bagaimana, itu sih. Dan aku mau nambahin kayak, maksudnya kan kita ngomongin perempuan dependent sama laki-laki kan, ini in terms of apa gitu, maksudnya in terms of finance, atau in terms of emotional support, karena banyak laki-laki juga yang sangat dependent on women juga kan. Aku salah satunya. Jangan ya gitu. Gak boleh ya? Gak boleh ya dia? Gak apa-apa kalau mau sakit hati gak nikah juga, maksudnya kayak takutnya. Kita gak pernah tahu maksudnya. Ini lesson learned, pelajaran pertama. Oke, last question dari Nuka, sekali penutup. Pembicaraan kita hari ini. Karena ini penutup, jadi kira-kira dari Kak Amanda dan juga Kak Iren, adakah pesan untuk perempuan di luar sana yang mungkin sampai saat ini mereka masih mencari jati dirinya atau bahkan arah hidupnya dengan segala kekejaman di dunia ini? Ada nggak kira-kira kayak pesan yang penting banget gitu? Mungkin dari point of view perempuannya. Ya kalau dari aku lebih ke yang percaya diri dan respect diri sendiri sih. Know your value lah sebagai seorang perempuan. Dan kalau bisa selalu berkembang, selalu belajar untuk jadi lebih baik, selalu belajar untuk improve semua tentang dirinya lah. Jadi kayak hidup sehat, belajar, baca buku, kayak itu kan self improvement yang bisa kita lakukan lah. Itu sih. Aku setuju sih gitu, karena maksudnya semua yang dikatakan Iren tadi itu bagus banget buat diri kita supaya avoid diri kita masuk ke relationship yang toxic. Ini relate ke filmnya sih, soalnya film kita tuh membahas tentang toxic relationship juga gitu. Dan salah satu faktor yang sangat penting to avoid being in a toxic relationship itu adalah mencari self worth kita, gitu. Mencari jati diri kita, siapa diri kita. Knowing our values itu sangat membantu banget untuk memprotek diri kita dari laki-laki yang kurang-kurang lah. Mungkin yang bisa aku simpulkan both laki-laki dan perempuan saat kita memasuki sebuah hubungan dan kita udah tahu value gue segini, yang gue cari adalah ini, saat kita menemukan sesuatu yang destruktif sama prinsip kita ya kita bisa langsung block. Betul. Atau kita bisa ya adjust, kompromi lah ya. Iya, betul. Oke,
Walaupun diskusi kita singkat, kita terima kasih banget. Kita terima kasih Amanda dan Kak Ira yang sudah main-main. Sama-sama, terima kasih banyak. Wish dari kita semoga film Laura ini bisa bukan hanya booming tapi bisa kasih banyak pelajaran ke orang-orang. Amin ya. Terus lagu dari Nuka juga bisa mendukung kesuksesan film ini. Amin. Dan lagu dari Raisa juga. Lagu dari Raisa. Sukses terus untuk Kairan dan Amanda. Sukses Thank terus. you. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Stay tune terus di Opal ID Ruang Senandika. Saya Mark Natama. Saya Sama Cipta. Saya Nuka. Kita sign out. Bye-bye. Bye-bye.